Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini karena banyak request ya guys ya dari para subscriber maupun penonton channel gua, kita ulang lagi ya guys ya. Bukan kita ulang lagi, kita masih update lagi daftar saham-saham yang akan bagikan dividen di bulan Mei ya guys ya. Di video kemarin sebenarnya kita sudah mau video terakhir untuk daftar saham yang bagikan dividen bulan Mei, tetapi karena banyaknya request ya kita akan bahas di sektor terakhir ya guys ya untuk video kali ini, yaitu di sektor non cyclical ya guys ya. Nah, gua refresh ulang ya guys ya di daftar yang akan bagikan dividen di bulan Mei. Itu kemarin di sektor industri ya guys ya, itu kita pilih itu United Tractor ya guys ya. Untuk sektor energi kita kemarin pilih dua ya guys ya, itu PTBA karena potensinya besar sekali dan Elnusa ya atau Elsa ya dengan potensi sekitar 10%. Di selanjutnya guys, kita kemarin sudah bahas juga saham-saham cyclical. Itu kita yang paling menarik di saham cyclical itu adalah RALS ya guys ya, dengan potensi yield sampai dengan 14% ya guys ya. RALS ini Ramayana ya guys ya, ini sejenis dengan matahari ya guys ya. Nah guys, untuk saham-saham properti dan ini guys ya, dan teknologi kita mungkin skip dulu ya guys ya untuk bulan Mei ini, karena dividennya di saham properti dan di saham teknologi ini terlalu mungil-mungil ya guys ya, nggak signifikan, jadi kurang cocok untuk kita swing gitu loh guys ya. Nah guys, untuk di bulan Mei yang terakhir hari ini kita akan bahas adalah saham-saham di sektor non cyclical guys ya. Di non cyclical ini ada 19 guys ya, banyak banget guys ya. 19 saham-saham yang akan bagikan dividen di bulan Mei ya, secara historis ya guys ya. Tidak ada jaminan dia akan bagian di bulan Mei, bisa jadi mundur ke Juni atau bisa jadi maju ke April akhir bulan, atau bahkan malah nggak bagi dividen sama sekali juga bisa aja ya guys ya. Kita tetapi upayakan informasi dari Bang Omon-Omon untuk saham-saham yang kita pilih adalah yang rutin gitu guys ya. Jadi kemungkinan untuk tidak baginya itu kecil gitu guys ya. Tetapi tetap ada kemungkinan untuk tidak bagi, karena bagi dividen itu tidak wajib ya guys ya. Itu adalah keputusan dari pemegang saham mayoritas ya guys ya. Sekali lagi gue ingetin, pemegang saham mayoritas. Kalau lu mau perusahaan lu itu bagi dividen terus, ya lu harus menguasai 60%, di atas 50% saham perusahaan tersebut harus lu miliki. Nah, kalau sudah di atas 50%, lu berhak untuk mengatur ya guys ya. Lu menjadi pengendali gitu guys ya. Oke, jadi kita itu di saham-saham non cyclical ya, ada 19 tadi, itu tidak semuanya, sorry. Ya, 19 ya, bener ya. 19 ini tidak semuanya bagus guys ya, banyak juga ampas ini guys ya. Salah satu contoh ampas ini ya, si keju ini guys ya, minus margin of safety-nya minus 99%. Yield-nya itu agak lumayan sih ya, 9% guys ya proyeksi yield-nya. Tapi kalau untuk yang ini ya, MKTR nih ya, CBUT, ini benar-benar murni nih guys ya, murni ampas maksud gua ya. Yield-nya cuma 0,85 ya, terus margin of safety-nya juga minusnya ngeri guys ya, gede banget ya. Cimori ini juga secara harga wajarnya sudah jauh di atas harga wajar guys ya. Harga wajarnya cuma 1.900, harganya itu saat ini ya, sorry ini harus diupdate ya tanggal guysnya. Ini guys ya, Cimori ini harga wajarnya cuma 1.900, harganya sekarang 4.500. Ini ngawur guys ya, ngawur. Lo silahkan aja kalau mau masuk ke lo, ketika harganya runtuh lo kebagian bonyoknya ini guys, karena dividennya juga mungil ya, 1,9% ya. Kenapa gitu loh, pertanyaannya adalah kenapa harus invest di saham seperti ini gitu guys ya. Kalau mau invest lo harus menanyakan itu dulu ke
dalam hati lu dan pikiran lu gitu guys ya. Kenapa gua harus invest di Cimory? Margin of safety-nya minus 137% ya. Dividend yield cuman 1,9%. Ngapain gitu ya? Kecuali lu orang dalam lu dengar info bahwa ownernya mau goreng saham ini ke harga 100.000 gitu. Nah, itu mungkin lu boleh-boleh aja gitu guys ya. Tapi kalau lu nggak dengar informasi apapun, lu tahu bahwa ini tidak aman karena safety-nya, margin of safety-nya aja minus ya. Harga wajarnya itu cuman 1.900, harga saat ini itu 4.500, lu masih maksain, yaitu konyol ya guys ya. Lalu ada Sekar Laut, ini juga kecil sekali guys. Yang potensi besar itu adalah TAPG ya guys ya, TAPG dan HMSP ya guys ya, HMSP, TAPG. Buah ini juga kecil, LPIN kecil ya, MTK ini agak lumayan. Tetapi kita masih punya ya, masih punya HMSP dan TAPG yang potensinya gede-gede ya. Lalu ada punya DLTA yang potensinya juga gede. Mendingan kita bahas yang 3 ini aja ya guys ya. Oke guys, ini kita pertama saham HMSP dulu nih guys ya. Potensi yieldnya tuh gede banget. Tetapi kita akan cek proyeksinya ya, proyeksi dividennya dulu ya guys ya. Karena memang HMSP ini kelihatannya ini guys ya, dia itu labanya nggak terlalu oke gitu loh guys ya, labanya ini tahun ini ya. Betul sekali guys ya, ternyata laba per lembarnya cuma 57,13. Nah tapi kelebihannya HMSP ini ya 57 ini kemungkinan ya semuanya akan dibagikan gitu loh guys ya, karena secara historis di 4 tahun terakhir hampir selalu 100%. Ya, terendah itu di tahun 2020 waktu Covid, itu pun dia bagikan 98% ya. Cuman yang agak ngeri ya guys ya, ini si HMSP ini labanya memang cenderung turun terus ya. 2022 itu cuma 54, 2023 itu naik sedikit ya, 59. 2024 ya, itu turun lagi 57 ya, cuman per lembar ya. Kalau kita pakai rata-rata payout rasionya, maka proyeksi dividennya itu di 58 guys ya. Untuk harga saat ini 550, itu jadinya cuma turun, jadinya cuma 10% ya guys ya. Di data tadi kita masih proyeksi berdasarkan pakai data tahun lalu ya guys ya. Ini jadinya menurun guys. Ini itu guys, harus sama dengan proyeksi ini 58 guys ya. Jadinya cuma 10% ya guys ya. Ya 10% lumayan guys ya, ini dividennya ya guys ya. Dan secara harga wajar tadi sudah di harga wajarnya ya guys ya, HMSP ini guys ya. Harga wajarnya itu dengan book value-nya itu 243, earning per share-nya 57. Harga wajarnya itu di 560 nih guys ya. Harga sekarang itu 550 ya, diskonnya kecil tapi ini sudah mulai wajar ya. Tapi syukur-syukur kalau dia drop lagi ya, karena ada berita tarif Trump ya. Tarif Trump itu rokok ini menurut gue sih nggak akan terpengaruh guys, karena ini bukan diekspor ke Amerika ya guys ya. Kalau ini diekspor ke Amerika tentunya harganya akan drop lagi nih guys ya. Tapi ini tidak akan terpengaruh ya guys ya. Ini lebih banyak terpengaruhnya karena kebijakan dari Sri Mulyani untuk terus menaikkan cukai ya guys ya. Akhirnya sekarang malah ini gitu loh guys ya, ternyata pendapatan cukai malah turun karena ya mungkin memang semakin banyak rokok-rokok ilegal dan banyak orang tuh sudah menghindari rokok yang kena cukai karena mahal gitu guys ya. Banyak yang makainya rokok-rokok non cukai guys ya, rokok-rokok ilegal karena itu jauh lebih murah gitu loh guys ya, dengan rasa yang sedikit amburadul tapi ya masih tetap bisa ngerokok lah guys ya, karena memang ekonomi kita sedang lesu gitu loh guys ya. Dengan ekonomi sedang lesu, mereka menghindari rokok-rokok yang bercukai karena mahal gitu loh guys ya. Nah, guys, kalau ngelihat potensi nah ini guys ya, kalau kita melihat dari tahun lalu guys ya, tahun lalu itu harga April itu di 820 ya guys ya. Kita lihat HMSP ini ya. Tahun lalu itu di 820 ya guys ya, Aprilnya ya, terendahnya.
Di Mei itu ya terendahnya itu di kemarin, hari kemarin dia 525 ini guys ya. Nah guys, kalau tahun lalu itu dari April terendah ke Cum Date itu growth-nya 35 ya guys ya. Jadi 855 itu Cum Date-nya ya, tertingginya, puncaknya itu di 855. Nah ini guys ya, 855 puncaknya. Puncaknya di 855, terus harga terendahnya di 820, growth-nya 35 ya. Harga April itu terendahnya di 525 ya guys ya. Jadi kemungkinan puncaknya nanti menjelang Cum Date itu di 560 ya guys ya. 560 kalau kita beli sekarang 550 tentunya ini untungnya receh. Malah untung kita beli sekarang malah lebih untung ambil dividennya gitu loh guys ya. Karena memang ini prospek kedepannya itu semakin tidak jelas guys ya, karena pemerintah ini membingungkan gitu loh guys ya. Membingungkannya dalam artian masih butuh juga gitu loh guys ya pendapatan dari cukai, padahal waktu itu statementnya dari pemerintah itu cukai itu tidak nyari uang tapi pengen membatasi jumlah perokok supaya masyarakat kita sehat. Tetapi ketika pendapatan cukainya turun, ternyata mereka juga masih kebingungan gitu loh guys ya. Mudah-mudahan aja ada jalan tengah yang bagus gitu loh guys ya untuk permasalahan cukai rokok ini gitu guys ya. Kalau sudah ada regulasi yang pas dan konsisten, tidak berubah-ubah, tentunya MSP ini punya potensi yang bagus gitu guys ya. Tapi selama kebijakannya masih simpang siur ya, belum jelas, maka ini memang rada-rada serem gitu loh guys ya. Makanya harganya masih terus turun ya guys ya. Kalau kita cek 5 tahun terakhir ya guys ya, ini harganya terus turun ya guys ya, terus turun. Nah, apalagi kalau ada kepanikan ya karena kebijakan Trump, kemungkinan HMSP ini guys akan terkoreksi gitu guys ya, akan terkoreksi turun di hari Selasa besok. Nah ya kalau itu terjadi guys, itu tentunya dengan potensi harga 2025 ini di Cum Date di 560 tentunya akan semakin berpotensi ketika ini turun misalnya di 400 gitu guys ya, 450 gitu guys ya. Nah ini tentunya kalian justru punya potensi profit di 23% kalau harganya sampai turun ke segini gitu guys ya. Tapi kalau harganya tetap di segini ya, tetap seperti harga penutupan terakhir ya Jumat kemarin, ya tentunya ini mendingan nggak usah di swing dulu gitu guys ya, tungguin aja harganya melorot dulu gitu guys ya. Oke guys, next kita akan lihat yaitu TAPG guys ya. Nah ini MSP ini masih ini guys ya, masih kurang terlalu oke guys ya. Kita coba lihat TAPG guys ya. MSP oke, tapi harganya harus turun dulu gitu guys ya. Harganya masih agak tinggi gitu guys ya. Oke, TAPG ini punya potensi yield itu di 10% untuk month to date-nya, tapi untuk year to date-nya dia punya potensi 18%. Tetapi gini guys, ini berdasarkan tahun lalu ya guys ya. Karena tahun lalu dia itu membagikan dividen total itu 167 ya guys ya. Dimana final untuk 2023 yang bagiin 2024 dia bagiin 91, itu di atas 100%. Lalu untuk November dia bagi lagi interim 76, jadi total 167 nih guys. Ini gede banget ya guys ya, ini si TAPG ini. Nah, apakah tahun ini akan sama? Kita coba pastikan, kita coba cek guys. Nah, ini kecil, kita gedein dulu guys ya. Nah, seperti ini guys untuk TAPG ini ya guys ya. Nah, TAPG ini guys itu baru kali ini bagiin dividen interim. Biasanya dia membagikan dividen itu 1 tahun sekali guys ya. Final doang. Nah, ini tahun kemarin itu payout ratio-nya gede banget ya, 120%. Sampai-sampai guys, Bang Omon-Omon itu sebenarnya kemarin itu niatnya mau swing ya guys ya. Tetapi jadinya malah reinvest di sini gitu guys ya, karena dividen itu gede banget gitu loh guys ya. Dividen itu gede banget. Ini harga perolehan Bang Omon itu kemarin di 645 ya guys ya. Di tahun lalu itu di 645, sekarang harganya di 880 nih guys ya. Ini itu floating profit di 36 ya.
36 plus dividennya 2 ini guys ya. Artinya Bang Mon tuh sedikit lagi sudah bisa 100% gitu guys ya, balik modalnya ya. 167 ya guys ya. Nah, ini proyeksinya agak sedikit mengkhawatirkan sih guys ya untuk TAPG ini. Karena apa? Karena dia sudah bagi interim tuh gede banget, 76 ya guys ya. 76. Kalau dia itu pembagian finalnya ini nanti ya di tengah bulan, tengah tahun maksud gua, di tengah tahun nanti dia membagikan dividen sesuai average biasanya ya, itu 60% dari payout ratio, maka kemungkinan finalnya nanti itu cuma 19 ya guys ya. Ini kecil banget, cuma 2% ya. Tetapi kalau dia membagikan dividennya itu sama dengan tahun kemarin ya, 100%, lebih dari 100%, itu tentunya proyeksinya menjadi proyeksi lebih gede ya, di 101 ya, yieldnya itu 11%. Ya, untuk TAPG ini sedikit mengkhawatirkan karena di interimnya itu udah gede banget ya guys ya. Apalagi harga sekarang itu udah beda. Kalau tahun kemarin harganya masih di 600-an guys ya. Ya, harga tahun kemarin itu cumdetnya 660, Aprilnya itu 600 ya. Naiknya itu cuma 60 ya guys ya. Nah, saat ini harganya itu di 880 guys. Kemungkinan nanti harga tertingginya itu di 900 nih guys ya. Karena harga terendah April itu di 840 ya. Growth-nya itu dari terendah ke puncak itu cuma 60 ya. Ini guys ya, TAPG. Ya, jadi dari growth dari bawah ke puncak itu cuma nambahnya sekitar 60 ya. Kalau kalian beli di harga sekarang dengan kemungkinan harga tertinggi di 900 ya, kalian mungkin hanya 1,87% ya, ini kecil banget ya guys ya. Tapi kalau harganya nanti kepanikan sama ya, karena adanya tarif Trump itu, ini hancur ya, tentunya berpotensi. Karena TAPG ini sektor sawit ya guys ya, ini salah satu yang kena dampak yang serius ya guys ya dari kebijakan Trump ya, karena kita banyak ngekspor CPO juga ya ke Amerika ya guys ya. Oke guys, yang terakhir kita coba lihat DLTA ya. DLTA ini Delta Jakarta. Ini jualan bir ya guys ya. Oke, ini yieldnya itu guys per closing per tahun ya itu 13% ya, dividen finalnya. Itu harganya kurang terlalu aman ya guys ya. Kurang terlalu aman di mana earning per share itu cuma 179, book value 1000 ya, harganya sekarang itu 2060. Itu di atas harga wajarnya ya. Ini kalau versi fundamental ya guys ya. Tapi kalau kalian mau swing, potensinya seperti ini guys ya. Untuk DLTA. Nah, DLTA ini bagi dividennya sinting-sinting guys. Karena memang perusahaan bir ini memang biasanya memang royal gitu guys ya ke investornya. Nah guys, untuk DLTA itu tahun lalu itu harga Aprilnya terendah itu di 3.200 ya. Cumdetnya waktu itu di 3360, pertumbuhan harganya itu di 160 ya guys ya. Nah, bulan April ini terendahnya itu di 2010 ya, dengan kenaikan 160-an ya, kemungkinan harga tahun 2025 ini di 2170 ya guys ya. Kita boleh buy di harga sekarang. Kalau kita buy, kita jual nanti sesuai harga proyeksi, itu kemungkinan untung cuma 4,9% ya. Ini juga mungil ya guys ya. HMSP ini ya, TAPG dan DLTA ini kok mungil-mungil ya guys ya. Ini tapi yang terbaik adalah di DLTA ya guys ya. Nah, jadi kalau menurut gua guys ya, saham-saham di sektor lain itu terutama energi itu jauh malah lebih menarik ya dibandingkan dengan kita memaksakan diri ke saham ini ya, non cyclical ini. Tapi yang paling berpotensi itu di Delta Jakarta ya guys ya. Ya, jadi di saham-saham Mei ini semua sektor itu punya potensi masing-masing ya guys ya. Tapi menurut gua yang cukup menarik, paling potensial itu di energi nih guys ya.
Basic industri juga cukup oke ya guys ya, tetapi potensi dividennya kecil. Yang paling maksimal itu ya di energi gitu loh guys ya. Apalagi kalau bagi 100% karena efek dan antara tentunya akan lebih menyenangkan ya. Ya oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.